Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tes SKB untuk formasi guru atau pendidik ya. Dimana pada formasi latihan tes SKB ini lebih ke arah kemampuan atau kompetensi pedagogiknya. Langsung kita masuk di soal yang pertama. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Atau D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Di sini yang jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C. Media di sini dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran, sehingga esensi dari pembelajaran tersebut tersampaikan kepada peserta didik, tidak terjadi salah persepsi. Itulah tujuan dari media. Pilihan jawaban yang A, media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Bukan seperti itu. Semua media baik asalkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan materi ya. Media yang terbaik adalah media yang sesuai dengan materi tersebut. Oke. Yang B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Tidak bisa ya. Satu media tidak bisa digunakan untuk semua mata pelajaran karena setiap media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pilihan jawaban yang D, memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Ini juga kurang tepat. Kita memilih media harus banyak melakukan pertimbangan. Apakah media ini sesuai dengan materi, mudah didapatkan, mudah digunakan? Apakah kita sebagai pendidik bisa mengoperasikan? Itu termasuk faktor-faktor yang digunakan untuk pemilihan sebuah media. Berikutnya di soal nomor 2. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Atau D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Kita perhatikan di sini di soal. Ini adalah kita membuat atau memakai media gambar atau tayangan video yang berisi tentang sistem peredaran darah. Berdasarkan uraian tersebut, fungsi media pada pernyataan tersebut adalah membuat konkret konsep yang abstrak. Peredaran darah di sini bagi anak ya merupakan sesuatu yang abstrak ya, maka harus bisa dilihat, bisa dibuat sebagai sebuah konsep yang nyata dengan kehadiran sebuah media, sehingga tidak terjadi miskonsepsi atau salah konsep ya. Yang A menampilkan objek yang terlalu besar. Di sini fungsi media misalnya adalah tentang pelajaran tentang gunung. Itu bisa kita gunakan dengan gambar atau video tentang sebuah gunung. Karena kalau kita tidak bisa membuat objek yang terlalu besar seperti gunung tersebut, ya kan? Membawa objek yang berbahaya atau sukar, misalnya tentang herbivora, karnivora. Hewan-hewan karnivora tidak mungkin kita datangkan, tapi bisa kita gunakan media gambarnya atau melalui tayangan videonya. Seperti itu ya. Di soal nomor 3, media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep objek yang luas dan besar,
Dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konsep-konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Atau D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Oke. Yang dideskripsikan di soal di sini adalah media di sini berfungsi untuk membantu pembelajaran kan harus lebih efektif dan efisien. Contohnya adalah menjelaskan suatu konsep objek yang luas dan besar. Oke. Kata kuncinya adalah konsep yang luas dan besar. Sehingga di sini fungsi media ini adalah menampilkan objek yang terlalu besar. Misalkan pasar, misalkan candi. Tadi yang saya bahas di soal nomor 2. Misalkan gunung, lautan, itu kan tidak bisa. Harus diwakili dengan datangnya atau hadirnya sebuah media pembelajaran. Itulah pentingnya media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Berikutnya di soal nomor 3 ya, di nomor 4 ini ya. Untuk soal nomor 4, Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, atau D. Inquiry. Di sini konsepnya adalah Bu Rosa di sini mengenalkan konsep yang sudah dikenal dulu, baru ke hal-hal yang baru atau hal-hal yang lebih spesifik atau mendalam. Ini adalah model atau bentuk pengembangan materi yang disusun mengikuti pola spiral. Jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 5, untuk soal nomor 5 di sini memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, atau D. Konteks penggunaan. Di sini artinya dalam memilih media kita harus bisa atau mengetahui untuk individukah media tersebut atau untuk kelompok kecil atau bahkan untuk kelompok besar. Berarti di sini adalah untuk berdasarkan kriterianya adalah konteks penggunaannya. Di nomor 6, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Di sini guru kita akan mempersiapkan pembelajaran ya untuk menyusun sebuah strategi atau dan menentukan media yang digunakan. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media adalah pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Jawaban yang B. Selanjutnya di soal berikutnya nomor 7 ya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. Atau D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Oke, di sini kita harus menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materinya. Dilihat dari kemampuan jangkauannya. Kata kuncinya adalah dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media dapat dibagi menjadi media yang memiliki daya jangkau yang luas dan memiliki daya jangkau atau liput yang terbatas. Jawaban yang A.
Selanjutnya di soal nomor 8 di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memilih beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, visi misi sekolah, dan konteks penggunaan. Atau C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. Atau yang D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Di sini yang ditanyakan adalah bagaimanakah pertimbangan kita sebagai seorang pendidik dalam memilih media pembelajaran. Yaitu yang A tentunya, kita harus memperhatikan tujuan. Kemudian sasaran didiknya, cocok nggak media ini? Kemudian karakteristik media yang akan digunakan. Waktunya, apakah sesuai? Kemudian biayanya, apakah masih mudah diterjangkau? Ketersediaan, konteks penggunaan, kemudian mutu teknisnya. Jadi 8 jelas adalah pilihan jawaban yang A. 9. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif ialah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, atau D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Oke, yang ditanyakan adalah kognitif, makna kognitif. Kita ingat ada kognitif, afektif, dan psikomotor, ya kan? Di sini kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, ya. Lanjut di soal nomor 10. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Sama inspirasi, atau D. Pengasuhan dan lingkungan. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting ya dalam perkembangan seorang peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah pengasuhan dan lingkungan. Oke, demikian latihan sederhana ya, latihan tes SKB untuk formasi guru atau pendidik. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk soal-soal berikutnya kita akan upload pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.